Jadi, dan yang paling penting di Clio Rumah Sehat ini, profitnya, keuntungannya unlimited. Jadi tergantung kita masing-masing, effortnya kita dalam waktu bekerja ini, yang paling penting kerja keras dan kerja smart ya. Persaingan di dalam dunia AMDK itu memang paling keras CSR ya, karena mesin untuk recycle kalau PET itu mahal banget. Kita satu-satunya yang punya investasinya bisa 20 miliar hanya untuk reaktor yang memasak PET ini agar IV-nya tetap tinggi dan kembali menjadi RPET atau virgin PET. Ini tadi ada yang tanya CSR-nya Cleo. Nah, itu mungkin Papa balik tanya nih ke Melisa. Yang saya tahu Cleo ini kan CSR-nya dalam masa pandemi ini banyak orang yang mengalami kesulitan dalam berbisnis. Nah, Cleo kan punya satu konsep stop selling, start helping dengan mendirikan Cleo Rumah Sehat di banyak perumahan-perumahan yang mana perumahan-perumahan itu juga pasti membutuhkan air minum yang berkualitas. Nah, mungkin Melisa bisa menerangkan nih, Cleo Rumah Sehat itu konsepnya seperti apa, terus kalau orang ingin menjadi part of Cleo Rumah Sehat gimana? Oke, ini balik Pak Hermanto yang tanya Melisa ini. Iyalah, gantian. Kalau Cleo Rumah Sehat ini, ya ini memang program khusus yang kita adain pada waktu masa pandemi seperti ini ya. Jadi kita tahu ya bahwa sekarang ini banyak orang yang lagi cari pekerjaan, oleh karena itu kita menyiapkan wadah. Cleo Rumah Sehat ini, jadi siapapun bisa menjadi entrepreneur di perumahan masing-masing. Ini caranya sangat simpel banget. Cara joinnya gimana, itu nanti bisa cek aja ke website kita, cleorumahsehat.com, atau ke Instagramnya kita, Cleo Rumah Sehat. Jadi caranya simple, yang penting punya tempat, punya rumah, itu syaratnya sangat gampang banget. Jadi itu bisa di garasi, bisa di rumah-rumah. Dan bisnis air ini, bisnis Cleo Rumah Sehat ini menguntungkan ya. Karena semua orang ini butuh air. Tubuh kita 70% terdiri dari air ya. Jadi siapapun itu butuh air, modalnya nggak besar juga. Modalnya itu ada modal yang kecil 1 juta, dan modal yang maksimum di Cleo Rumah Sehat itu 3 juta. Jadi kita ingin mengajak masyarakat di Indonesia untuk menjadi entrepreneur. Jadi, dan yang paling penting di Cleo Rumah Sehat ini, profitnya, keuntungannya unlimited. Jadi tergantung kita masing-masing, effortnya kita dalam waktu bekerja ini, yang paling penting kerja keras dan kerja smart ya. Tadi Pak Hermanto ngomong impossible sekarang menjadi I am possible. Yes, stop. I am possible. Jadi yang mana tadi di Cleo juga di 5 tahun pertama berdarah-darah dan terbukti ya, berkat dari Pak Hermanto, Bu Sandra, dan ini gimana caranya, apa yang memotivasi nih? Apa yang motivasi Bapak ini dari berdarah-darah 5 tahun loh sahabat Cleo. 5 tahun itu bukan waktu yang sangat pendek ya. 5 tahun berdarah-darah dan kemudian akhirnya bisa menjadi perusahaan go public yang tentunya ini sangat bagus untuk diinvest juga ya sahamnya ya. Ini apa Pak yang memotivasi, ini banyak yang nanya juga ya, yang memotivasi Bapak sehingga bisa terus bertahan dan sampai sekarang ya. Sekarang Cleo sudah 16 tahun ya. Jadi waktu tahun 2003, begitu masuk di Cleo, itu sudah mencanangkan visi ke depan, ingin menjadi yang terbesar di Indonesia. Padahal omsetnya pada waktu itu 75 juta per bulan. Omsetnya pertama itu 75 juta per bulan. Jadi ini memang satu tantangan bagi saya dan istri saya tercinta, bagaimana memulai bisnis itu mulai dari home industry, tapi kami mempunyai mimpi yang begitu besar. Jadi waktu dalam perjalanan itu kami sudah invest, sudah bekerja smart, bekerja keras, bekerja dengan mulia, tapi tetap aja nggak bisa mendapatkan keuntungan karena
persaingan di dalam dunia AMDK itu memang paling keras. Pengalaman saya bekerja 42 tahun AMDK itu very tough. Very Makanya tough. di bank-bank itu kalau ada orang minta hutang perusahaan AMDK itu red line. Red line itu artinya pasti ditolak. Jadi perusahaan yang sangat persaingannya ketat. Kenapa? Karena market leader mempunyai strategi, dia punya produk premium, terus dia punya merek yang second brand, mereknya ini dijual murah untuk menghajar seluruh perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Nah ini kan susah perusahaan lokal bisa bersaing dengan yang premium. Dia kehambat sama yang fighting brand sudah nggak bisa bersaing. Sehingga keuntungannya nggak ada. Sedangkan market leader kan keuntungannya dari premium brandnya itu sudah diferensiasi harganya 30-40% kan untungnya besar sekali. Makanya saya meskipun waktu awal Cleo itu terseok-seok rugi, kami tetap ini premium. Kita saingannya dengan market leader, bagaimana kita bisa menjadi yang terdepan. Quality dijaga. Bagaimana air minum ini bukan hanya kemasannya yang kami mikirkan untuk konsumen, BPA free, maksudnya bisphenol free ini kan satu-satunya ya yang bagus, tetapi konten airnya ini kan juga air murni yang bagus sekali untuk kesehatan. Sehingga saya dengan istri kalau keluar negeri kemana-mana, wah itu bawa Cleo itu bisa 5 dos, bisa, wah selalu setiap hari di luar negeri pun minumnya Cleo sampai begitu. Karena Darahnya udah Cleo soalnya ya. Cinta, kenapa? Darahnya udah Cleo, kemanapun harus minum Cleo ya. Iya, nanti kalau sisa sedikit sama istri saya Cleonya disimpan, saya yang minum air-air yang di hotel itu, yang botolan-botolan di hotel itu. Ini Jadi ada Cleo banget itu loh paling ini. mahal di mana-mana. Di seluruh dunia, pokok itu istri saya pasti minumnya Cleo terus tuh. Jadi paling penting itu mempunyai visi tadi ya Pak ya. Iya. Visi menjadi yang Karena terdepan. punya visi itu tadi, jadi kita punya satu tujuan, satu cita-cita, kita akan bersemangat, kita juga akan pantang menyerah untuk mencapai apa yang sudah dicanangkan tadi. Ini ada yang nanya ini Pak, ini lucu banget. Jadi membangun bisnis ini yang baik bagaimana supaya tahan 7 turunan? Supaya tahan 7 turunan, ini udah turunan keberapa ya? Ini kita udah ke berapa ya? 1, 2, 3, keempat ya? Nah, kalau membangun bisnis supaya jadi turunannya demikian panjang, ya itu tentunya satu-satunya cara perusahaannya harus di TBK-kan, maksudnya di IPO-kan, dijadikan perusahaan terbuka. Supaya apa? Supaya dikelola lebih profesional, lebih transparan, dan juga visi misinya jelas, yang ngawasi juga banyak pihak, baik dari pemerintah maupun dari para investor. Nah, di dalam internal keluarga sendiri itu juga harus punya family office atau family institution, aturan-aturan tentang family itu bagaimana, ada yang mau terjun di dalam bisnis, syaratnya bagaimana, kalau misalnya dia hanya sebagai shareholder, ya oke. Jadi itu semua diatur sehingga perusahaan itu tadi bisa langgeng, suksesinya juga sudah jelas, sehingga turun itu perusahaan bisa jangka panjang seperti perusahaan-perusahaan di Eropa, ya itu sampai ratusan tahun, akhirnya perusahaannya bisa menjadi perusahaan global. Nah, memang itu yang harus dilakukan. Dan di Asia rasanya agak sulit. Karena di Asia ini turunan kedua, ketiga biasanya sudah pada habis. Jadi pentingnya dikopublikkan ya ini ya, dikopublikkan dan mempunyai family constitution ini. Menarik sekali ini. Ya. Ini ada pertanyaan dari Selaksarindo Alma ya. Di masa seperti sekarang era new normal ini gimana ya supaya kita ini bisa tetap survive dalam bisnis di masa pandemi ini ya? Jadi kurangilah
pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, ya, baik itu pengeluaran pribadi atau pengeluaran di dalam bisnis, investasi-investasi atau pembelian yang tidak diperlukan, itu cut semua. Supaya apa? Supaya cash flow dari kita punya ini bisa bertahan paling tidak sampai di kuartal 1 tahun 2021. Nah, setelah itu carilah peluang untuk mengembangkan bisnis itu apa di masa pandemi ini yang sesuai. Itu tadi, ingatlah, stop selling, start helping. Apa yang you bisa membantu demikian banyak orang yang juga sama-sama kesusahan. Kita punya produk-produk apa? Contohnya kayak bisnis saya yang paling kesusahan itu kan hotel. Nah, bagaimana di hotel ini para chefnya kita minta untuk membuat menu-menu makanan yang ekonomis, baik itu makanan Indonesia, makanan Jepang, makanan Western. Terus kami delivery, kami melayani abonemen, mau mingguan, bisa bulanan, bisa. Harganya murah sekali, cuman 100-an ribu bisa dimakan untuk satu keluarga, beberapa orang. Jadi menunya tiap hari ganti-ganti, ada 3-4 menu. Jadi ini kan sesuatu kita mencari apa sih yang kebutuhannya orang zaman sekarang. Kalau biasanya makan di hotel bintang 5 yang peralatannya lengkap, semua masaknya pakai APD, itu paling enggak satu orang kan 200.000. Tapi ini 120.000 bisa untuk 4 orang. Kan berarti masing-masing orang cuma 30.000. Nah, ini kan sesuatu yang kami mau berbagi juga. Dan karyawan yang di Fasa kan juga bisa berkarya, ya. Nah, ini salah satu yang harus kita lakukan. Bisnis apapun pasti kita bisa mencari peluang-peluang. Terus kalau dulu misalnya tidak aktif di dunia digital, nah sekarang bisa aktif, bisa lebih aktif di dunia digital. Kesempatan-kesempatan di bisnis online, di sosial media, ini sekarang kan luar biasa sekali ya. Iya. Berarti gimana kita bisa berbagi dengan orang lain juga ya, memberikan makna bagi banyak orang ya ini Pak ya? Iya, betul. Kalau ini pertanyaannya buat Melisa yang jawab ini kayaknya. Apa keunggulan Cleo dibandingkan air minum lainnya? Waduh. Ini dari Lia ini, keunggulannya Cleo dibanding lainnya. Ini Melisa ya bantu jawab aja ya yang ini ya. Oke. Cleo ini berbeda ya, dari kita nih diciptakan mempunyai banyak kelebihan. Tadi Pak Hermanto udah sharing dari segi warna pun juga udah langsung berbeda ya. Kita warnanya orange. Jadi kita memiliki kelebihan dari konten maupun konteks. Jadi kontennya air Cleo ini, meskipun yang Cleo Eco Green ini produk terbaru kita, ini pun kita juga diproses melalui RO ya, reverse osmosis, dengan hydrofiltrasi member itu 1/10.000 mikron. Jadi airnya ini air murni, bukan air mineral anorganik ya. Jadi bebas dari bakteri maupun mineral anorganik yang nggak dibutuhkan tubuh. Dan juga dari packaging, kita ini selalu tampil beda ya. Jadi dari segi galon pun kita itu menggunakan biji plastik BPA free, bisphenol A free. Dan galon kita ini satu-satunya di Indonesia yang bening ya. Jadi bening, higienis, dan ada pegangannya. Pegangannya pun kita sudah patenkan ya Pak Hermanto ya. Dan tutupnya non-spill. Tadi jadi, Cleo Eco Green-nya coba Melisa lihatkan, Cleo Eco Green. Nah, ini luar biasa ini. Jadi ini produk ini 100% memakai recycle. Jadi satu tahun belakangan ini kan banyak sekali perusahaan, masyarakat ngomong soal sampah-sampah botol yang terlalu banyak di laut ya, mengenai lingkungan. Padahal Cleo itu sudah mempunyai sister company yaitu Soka, membuat pabrik untuk mengelola recycle PET untuk galon maupun PET botol sejak tahun 2013. Jadi sudah 7 tahun kami ini mengelola semua hasil recycle galonnya Cleo, botol-botol Cleo, 100% kami recycle kembali. Jadi kami tidak mau merusak lingkungan. Nah, ini orang lain gembar-gembornya baru setahun, tapi kami silent, tapi kami melakukan yang terbaik untuk Indonesia tentunya. Bakti kami untuk bumi ini, bakti kami untuk Indonesia.
CSR ya, karena mesin untuk recycle kalau PET itu mahal banget. Kita satu-satunya yang punya investasinya bisa 20 miliar hanya untuk reaktor yang memasak PET ini agar IV-nya tetap tinggi dan kembali menjadi RPET atau virgin PET. Iya, dan sahabat Cleo ini Melisa ingin info aja, jadi Soka ini sudah lolos dari sertifikat FDA ya. Itu kayak Food and Drug Administration dari Amerika, itu kayak BPOM-nya Amerika. Jadi yang pasti meskipun ini diproses dari 100% recycle plastik, pastinya tapi aman dan higienis untuk dikonsumsi. Tadi ada yang nanya harganya ini berapa, ini HET 5.000 ya. Jadi ke konsumen ini 5.000 dan kita membuat ini affordable, jadi dapat dibeli oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ini nggak bahaya banget dan aman untuk teman-teman ya. Ini banyak yang nanya ini, pertanyaannya banyak banget yang masuk ini. Jadi ini ada yang nanya ini, bagaimana nih Pak tips bisnis bertahan di tengah ketatnya persaingan kompetitor ini? Ya, harus bisa memberikan value-value, nilai-nilai lebih dibandingkan dengan kompetitor. Jadi jangan memikirkan hanya menurunkan cost saja, tapi apa ya value-value yang diperlukan oleh konsumen dan kita berikan. Jadi harus tahu insight dari customer ya, yang dibutuhkan customer apa, yang diinginkan customer apa. Nah, itu perbaikin itu produk-produk kita dan konsisten dijaga. Berarti kita menciptakan produk bukan keinginan kita sendiri, tapi keinginan konsumen ya. Jadi menjawab kebutuhan konsumen tadi itu ya. Betul, betul. Ini menarik banget. Yang paling penting dalam berbisnis supaya bisa memberikan makna juga konsistensi ya. Konsistensi dan spirit mental ini perlu dijaga. Bagaimana sih Pak Hermanto ini supaya Pak Hermanto ini ada yang nanya ini, gimana untuk menjaga kekonsistensian dari Bapak supaya spiritnya ini tetap positif? Ya, kita harus punya ini pergaulan ya, harus banyak membaca hal-hal yang positif. Jadi kalau pergaulan, kalau sekarang kita di sosial media, kalau berita-berita yang kita suka dengar itu biasanya hal-hal positif. Begitu kita buka, semuanya kan sudah positif. Nah ini bagus sekali ya, algoritmanya ini kan mereka ngerti sekali, baik di YouTube maupun di Instagram. Nah dengan banyak hal yang positif yang masuk ke kita sendiri juga akhirnya mempunyai mindset yang positif. Terus kita juga harus menjaga, kita punya pola hidup, kesehatan, supaya kita tetap bisa energik, bisa memberikan semangat ke banyak orang juga, sharing-sharing ke banyak orang, sehingga kita juga auranya aura positif. Iya, tadi begitu Pak Hermanto masuk, sudah semangatnya positif itu tadi, tertular Melisa itu. Iya, harus ya. Iya, energinya kayak nggak ada habis-habisnya kalau ngobrol sama Pak Hermanto ini. Oh, itu karena minumnya Cleo. Berarti teman-teman perlu minum Cleo ini, sahabat Cleo ini. Apalagi kalau ada yang berinvestasi Cleo pada saat Mei 2017, kalau itu ada yang berinvestasi ngomong aja 10 juta, ini setelah 3 tahun, 4 bulan, nilai saham Cleo kalau sekarang dihitung, itu bisa kurang lebih 240 juta. Luar biasa, sekarang pun pabriknya Cleo ini sudah 27 pabrik ya, tersebar di seluruh Indonesia, dan distribusi kita itu juga udah lebih dari 100 ya. Jadi kita pun di produksinya juga dari hulu ke hilir kita produksi sendiri semua ya. Dari